morning students, how are you today? Teacher hopes all of you in good condition. Oke, untuk kelas 5 hari ini kita akan masuk ke bahasan kita yang selanjutnya, yaitu tentang procedure text. Oke, minggu lalu, the last week, kalian sudah ada reading sebuah teks, itu termasuk juga ke dalam sebuah procedure text. Lalu apa sih yang dimaksud dengan procedure text itu? Ada yang tahu atau mungkin yang sudah pernah mendengar atau mungkin sudah mempelajari tentang procedure text? Baiklah, hari ini we have to discuss about it. Okay? Look at our whiteboard here. Miss sudah menuliskannya ya, tentang procedure text. The first, we have to know what is definition of procedure text. Jadi kita harus tahu dulu apa itu procedure text. Procedure text is a text that explain or helps us how to make or use something. Oke, jadi di sini sudah dibuat dengan sangat jelas ya pengertian dari procedure text itu. Jadi yang dimaksud dengan procedure text itu adalah itu sama seperti prosedur, langkah-langkah, step-step atau penjelasan tentang bagaimana kita untuk membuat sesuatu ataupun menggunakan sesuatu. Itulah yang kita sebut dengan procedure text. Oke? Selanjutnya di sini ada generic structure of procedure text atau bagian-bagian dari procedure text itu. Apa saja? Perhatikan, ketika kita mau membuat generic procedure text, kita harus menentukan dulu what is your goal, material or ingredient, and then the step. Oke, jadi ada 3 ya. Goal berarti tujuan, apa yang ingin kalian buat atau petunjuk apa yang ingin kalian berikan. Kemudian material or ingredient, ini alat dan bahan yang kita perlukan apabila ingin membuat sesuatu. Kemudian step, ini adalah langkah-langkah atau instruksi yang kalian berikan bagaimana cara membuatnya. Nah, di sini ada language feature. Ini adalah language feature yang kita gunakan dalam procedure text. Ada berapa ini? Ada 4. Yang pertama, di dalam procedure text itu kita menggunakan use command atau kemudian ada use adverbial of sequence, kemudian using action verb, kemudian using adverbials to detail the time. Yang pertama itu use adverbial of sequence. Oke, jadi ini sama seperti kayak kata penghubung. Kalian pernah dengar pertama-tama, misalnya pertama-tama siapkan alat dan bahan. Ini biasanya sering yang kita dengar di use adverbial of sequence ini seperti first, second, then, next, kemudian and then, kemudian the last. Nah, itu termasuk ke dalam adverbial of sequence. Ini biasanya selalu ada di dalam procedure text. Kemudian ada yang disebut dengan use command. Nah, jadi ada kayak put, cut, mix, etc. Contohnya, use command ini seperti kita menggunakan kalimat perintah. Jadi kita menyuruh mereka supaya mengikuti yang kita lakukan. Contohnya, silahkan sayurnya dipotong. Nah, potong itu termasuk ke dalam command. Kalian memerintahkan, memberikan instruksi. Ada kata put, cut, mix, ada pour, itu termasuk juga ke dalam command. Kemudian using action verb. Nah, action verb ini contohnya take, boil, cook, etc. Contohnya kalian menyuruhnya untuk silahkan ambil segelas air. Kemudian bisa lagi kalian buat di sini untuk action verbnya. Kemudian kalian rebus airnya sampai mendidih. Oke, itu termasuk ke dalam action verb. Oke, dan yang terakhir itu using adverbials to detail the time. For the example, for 5 minutes. Contohnya nih, kalian mau membuat procedure text how to cook fried rice, nasi goreng. Jadi nanti kalian ada kasih keterangan waktunya, misalnya goreng bumbunya kira-kira 5 menit atau mungkin 2 menit. Nah, jadi kalian kasih batasan waktunya. Waktunya misalnya 5 menit, 2 menit. Jadi kalian jelaskan supaya mendapatkan hasil yang bagus. Jadi ini adalah penjelasan tentang procedure text. Nah, di sini ini sudah buat contoh dari sebuah procedure text. Contoh procedure text
yaitu how to make a cup of coffee. Nah, jadi tadi ada goalnya ya. Berarti ini adalah goalnya, tujuannya. How to make a cup of coffee. Kita buat yang simple saja. Oke. Kemudian kita harus menyiapkan material or ingredient. Nah, di sini ingredient berarti bahan-bahan yang kita gunakan. Sedangkan kalau materials ini termasuk alat ya. Jadi kalian harus bisa membedakan apa ingredients dan apa itu materials ya. Contohnya di sini sudah ada ya ingredientsnya. How to make a cup of coffee: 2 spoons of sugar, 1 spoon of coffee powder, and then hot water. Ini termasuk ke dalam ingredient. Kemudian materialsnya, you need to prepare a cup and then a spoon. Sederhana ya. Kemudian setelah kalian menjelaskan material or ingredients, kemudian kita lanjut ke step yang selanjutnya, yaitu procedure-nya atau step-stepnya, apa yang perlu dilakukan. Jadi yang pertama, di sini disuruh untuk prepare 2 spoons of sugar, a cup of water, 1 spoon of coffee powder, and a spoon. Jadi yang pertama kita disuruh siapkan dulu semua bahannya. Kita disuruh menyiapkan 2 sendok gula, 1 sendok kopi, kemudian air panas, kemudian gelas, dan juga sebuah sendok. Setelah itu kita disuruh apa? Put 1 spoon of coffee powder into the cup. Kemudian pour some hot water into the cup. Kemudian add 2 spoons of sugar into a cup of coffee, and then stir it well and the hot coffee is ready to drink. Nah, jadi sudah lengkap ya. Di sini kita dikasih step-stepnya, cara-caranya yang perlu kita lakukan. Disuruh siapkan alatnya dulu, siapkan bahannya, kemudian masukkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam gelasnya, kemudian tambahkan air panas, tambahkan gula, kemudian aduk, lalu kopi siap dihidangkan atau diminum. Okay, so this is the example, the simple example of procedure text. With the goal is how to make a cup of coffee, kemudian followed by ingredient and materials, and the last one you have to explain about the procedure or steps or langkah-langkahnya ya. Jadi ini adalah pelajaran kita untuk minggu ini. Nah, selanjutnya nanti untuk tugas kalian, teacher akan kirimkan di classroom. Jadi silahkan dicek classroom kita. Nanti tolong setiap tugas yang Miss kasih, please collect your tasks on time ya. Silahkan mengumpulkan tugasnya itu on time, jangan terlambat-terlambat. Oke? Nah, untuk hari ini I think enough. If you have some question about it, kalau mungkin kalian masih bingung, belum paham, you may ask Miss Frida ya. Jadi silahkan bertanya kepada Miss Frida. Untuk hari ini I think enough. Thank you for your time. See you for the next meeting and bye-bye.